kalian, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus. Tentunya baik, sehat, pintar, yes! Senang sekali kita bertemu di minggu yang spesial ini. Semangat ya! Kalian sedang dipersiapkan Tuhan untuk masa kini dan yang masa yang akan datang. Jadi alat Tuhan mewarnai kerajaan surga di bumi ini. Yes! Semangat! Selamat ibadah! Teman-teman, hari ini kita akan ibadah online. Tapi sebelum kita ibadah online, kita akan berdoa dulu. Siapkan hati kita, pikiran kita. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada di sekolah minggu. Berikan mereka haus dan lapar untuk-Mu. Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu. Berikan urapan untuk hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah online. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, hari ini aku punya lagu baru nih. Judulnya Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk bareng-bareng belajar. Iman kita mau bertumbuh bukan? Dengar firman Tuhan dari hambanya. Diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anak yang setia. Shalom anak-anak, apa kabar? Kita ketemu kembali. Semua sehat bukan? Oh pasti sehat. Anak Tuhan harus sehat. Tetapi juga tidak boleh takut sama corona. Oke? Asal juga tidak boleh jalan kemana-mana, bergerombol dengan teman-teman, itu nanti bisa juga kena corona. Oke, semua harus di rumah. Kalau tidak penting banget tidak boleh keluar dan tidak boleh gerombol-gerombol dengan teman. Jangan lupa pakai apa? Masker. Oke. Nah, semua sekarang memperhatikan layar handphonenya atau kalau lihat LCD televisi, semua perhatian ke sana. Pak Heru akan cerita tentang seorang yang setia. Apa? Ya, good. Orang yang setia. Nah, ada seorang tokoh. Pak Heru kasih nama dulu si Gondrong. Ya, ini tokohnya Gondrong, rambutnya panjang. Ini orang hebat. Ya, hebatnya di mana, anak-anak? Bayangkan, dia bisa nyetop hujan tidak turun selama berapa? 3,5 tahun. Lama enggak? Oh, lama. 3,5 tahun itu lama. 3,5 kali berapa? 12 bulan. Oke, 1 tahun 12 bulan. 3,5 kali 12 bulan. Kalau dikalikan hari, coba hitung sekarang berapa? 3,5 kali 360 hari. Lama itu.
Dan pada waktu tidak turun hujan anak-anak, ya, musim kering dan tidak tumbuh padi, makanan tidak ada. Ada seorang ibu janda miskin, punya anak satu, dan dia cuma punya segenggam tepung dikit, ya, oke. Itu ditolong oleh nabi ini, ya, gondrong ini, hanya segenggam tepung tadi bisa hidup selama berapa? 3,5 tahun. Hebat tak? Kita punya tepung sekarung aja, ya, tidak cukup untuk 1 tahun. Ini segenggam 3,5 tahun. Hebat tak? Hebat. Ya, orang mati bisa dibangkitkan. Ini gondrong. Nah, tapi satu saat anak-anak, si gondrong ini akan dipanggil Tuhan. Bukan mati. Dia akan diangkat hidup-hidup ke surga. Keren ya? Keren. Diangkat ke surga. Nah, dia harus cari murid untuk melanjutkan pekerjaannya. Maka si gondrong ini berjalan dari kampung ke kampung, menyusuri jalan. Satu saat dia sampailah di sawah. Ada orang membajak sawah. Membajak itu kalau ada di belum tahu, bentuknya seperti ini. Ini dari kayu. Ini kayu panjang gitu ya. Lalu ini ada besinya gini. Ini ditarik sapi. Ya, tarik sapi lah. Ini di tanah. Begitu kena tanah, tanahnya naik semua. Nah, gitu. Itu bajak, bahasa Jawanya ngeluku atau luku. Oke? Nah, ini melihat tadi orang lagi membajak tadi dipanggil, "Hei, sini." Orang jawabnya, "Saya." "Iya, sini kamu." Ternyata yang datang itu anak-anak botak. Kalau tadi gondrong, ini botak, nggak ada rambutnya. Ya, ini orang hebat, orang yang suka kerja, rajin. Kalau mengerjakan tugas sampai selesai, ya, makanya dia kaya. Sawahnya lebar, terus sapinya banyak. Hebat nggak? Hebat ini, walaupun botak begini, ya. Nah, dia datang ke gondrong, dipanggil tadi. Maka bertemulah dengan siapa? Si gondrong, ya. Lalu si gondrong bilang sama si botak, "Hei, kamu mau ndak ikut saya?" "Kemana?" Botak nanya. "Saya akan jadikan kamu murid. Kamu akan ikut saya keliling-keliling untuk menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan kepada umat Israel yang berdosa." Terus si botak bilang, "Keren dok." "Oh iya keren. Kalau kamu ikut, bagaimana ikut?" Si botak bilang, "Baik, saya ikut. Tuan gondrong, kemana saja Tuan gondrong pergi, aku ikut." Nah, akhirnya anak-anak, ya, si Pak botak tadi, ya, ikut siapa? Pak gondrong. Ya, kemanapun Pak gondrong pergi, Pak botak ada, ya, jalan kemana. Dan Pak gondrong ini datangi umat-umat Tuhan. "Hei orang Israel, umat-umat Tuhan, jangan berdosa. Ya, Tuhan marah. Kamu tidak boleh mencuri. Mencuri itu mengambil milik orang lain tanpa izin. Kalau perlu sesuatu, punya teman, punya siapa, minta izin. Jangan diam-diam diambil, itu mencuri. Kalau mencuri, nanti masuk neraka." Wah, dia kemana-mana ngomong begitu, anak-anak, ya. Dan juga tidak boleh berkelahi, pukul temannya, harus mengasihi teman-temannya, dan juga tidak boleh kikir. Tahu kikir? Ya, tidak murah hati, harusnya memberi. Jadi kalau pegang 2 roti, lalu temanmu tidak pegang dan tawari, mau tidak? Ya, jadi anak yang baik. Wah, dia keliling kemana-mana. Dan si botak ini melihat terus. Oh gitu caranya ya, cara menyampaikan kabar baik, untuk cerita sama teman-teman, sama orang-orang, untuk bercerita bagaimana harus ikut Tuhan, menjadi orang baik. Botak memperhatikan, ya. Nah, dalam perjalanan mereka keliling untuk menyampaikan kabar baik anak-anak, sampailah tiba waktunya. Waktu apa anak-anak?
Ya, benar. Si gondrong akan diangkat Tuhan ke surga. Ya, diangkat Tuhan ke surga ini. Ya. Nah, sementara mereka berjalan, ya, rupanya anak-anak, tentang si gondrong akan diangkat ke surga itu, beritanya sudah kemana-mana, sudah tersebar kemana-mana. Ya, lalu dalam perjalanannya mereka, rombongan murid-murid, jadi si gondrong ini punya murid juga banyak. Lalu rombongan si gondrong ini, murid-murid ini menemui dua tokoh ini anak-anak. Dia bilang sama si botak, botak, kamu jangan ikut Pak Gondrong. Pak Gondrong akan diangkat Tuhan ke surga. Lalu si botak bilang, aku sudah tahu, diam saja. Wah, jalan. Rupanya ketemu lagi rombongan anak-anak. Hei botak, jangan ikut Pak Gondrong. Pak Gondrong akan terangkat ke surga. Botak bilang, diam kamu. Aku tahu, aku mau ikut Pak Gondrong kemana saja. Aku mau setia kepada Pak Gondrong. Aku akan pergi bersama Pak Gondrong. Wah, keren ya. Nah, mereka berjalan terus ya, anak-anak. Nah, suatu saat di suatu tempat ya, anak-anak, di dekat sungai Yordan, namanya sungai Yordan itu di Israel sana. Sementara si gondrong sama si botak ini jalan bareng, anak-anak ya. Jalan. Wah, mereka jalan memberitakan Injil kemana-mana. Lalu anak-anak, ada kereta berapi. Apa? Bukan kereta api. Kalau kereta api ada relnya itu yang di stasiun. Ini kereta yang berapi dari langit. Begitu dong. Sementara Pak Gondrong ini jalan, diangkat dengan kereta api yang babs, naik ke surga. Dan ini sungguh-sungguh terjadi anak-anak. Tidak kayak Batman, Superman, Iron Man, itu khayal itu. Nggak betul-betul terjadi. Itu hanya rekayasa di film. Tapi si gondrong diangkat ke surga itu benar-benar terjadi. Diangkat ke surga. Sementara si gondrong ini dibawa kereta berapi naik, si botak ini teriak-teriak, "Hai, Tuan Gondrong, ingat saya." Tuan Gondrong waktu di atas anak-anak, dia buka jubahnya, dilempar ke bawah. Lalu Pak botak ini nangkap, blam. Itu jubahnya dipakai oleh Pak botak, anak-anak. Dipakai, ya. Tahu anak-anak, begitu pakai jubahnya Pak Gondrong, Pak botak ini hebatnya sama dengan Pak Gondrong. Hebat tak? Hebat. Karena dia setia. Ya, luar biasa. Ya, maka kita harus setia. Anak-anak harus setia. Setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan itu bagaimana? Beribadah. Kalau belum bisa sekolah minggu di rumah berkat, ikut streaming, dengarkan dengan baik. Ya, berdoa, baca kitab suci. Lalu apa yang diperintahkan Ibu Pesta dan guru-guru yang lain diikuti. Ya, lalu juga setia dengan perintahnya Papa Mama. Ya, pasti kamu akan jadi orang hebat. Ya, pinter, cerdas, dipakai Tuhan sangat luar biasa. Senang? Wah, senang. Bagus. Nah, anak-anak, cerita Pak Heru ini ada dalam Alkitab. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Ayo coba dilihat. Dilihat kita ya. Udah ketemu? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Udah ketemu? Oke. Sekarang siapa nama Pak botak? Ayo kamu. Siapa nama itu? Ah, benar. Namanya Nabi Elisa. Good. Ya, betul. Nah, sekarang yang Pak Gondrong, namanya siapa kamu, ayo? Siapa? Ah, bagus juga. Namanya Nabi Elisa. Bagus, ya. Jadi anak-anak harus tetap rajin, ya, ke gereja. Kalau belum sekolah minggu, ikut streaming. Setia kepada Tuhan, setia pada mama papa, oke? Dan tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Halo anak-anakku yang dicintai Yesus, tetaplah hidupmu bersama Yesus, tetaplah hidupmu dipegang oleh Yesus, tetaplah hati dan cintamu hanya kepada Yesus,
engkau sungguh-sungguh menjadi anak kesayangannya, dan teruslah seiring bersama Yesus, setialah. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Inilah kerinduanku, bersamamu ya Tuhanku. Mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. Inilah kerinduanku, bersamamu ya Tuhanku. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Setialah. God bless you. Kakak, sudah baca renungan dan Alkitab belum? Belum, Pak, masih ngerjakan tugas. Sibuk apa sih, Kak? Sesibuk apapun, dengarkan nasihat Papa ya. Kita nggak bakal kuat jika kita hidup tanpa Tuhan loh, Kak. Kita masih bernafas sampai hari ini. Lihat, yang di rumah sakit banyak orang yang sakit, yang sulit bernafas. Ayo, segera ambil Alkitab, baca renungan juga. Iya, Mas. Iya, Pak. Siap. Ya, itu baru Kakak. Nah, gitu dong, bagus. Setia dengan perkara kecil, maka Tuhan beri perkara besar. Kalian punya mimpi, punya cita-cita kan? Ayo raih dan kejarlah mimpi kalian untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita saksikan para orang tua kita yang sudah meraih mimpi untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati banyak orang. 10 profesi parent sekolah minggu JKI Manaim Blitar sebagai berikut. Bapak Dianto profesi polisi. Namaku Dianto, seorang anggota polisi. Menjadi seorang polisi adalah cita-cita saya sejak kecil. Suatu profesi yang sangat baik, yaitu untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Untuk itu, dari kecil saya belajar berdisiplin diri, selalu berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Menjadi seorang polisi kuncinya adalah yang pertama, disiplin dalam segala hal. Baik disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin berdoa. Yang kedua, tekun selalu belajar. Yang ketiga, melatih fisik
dengan cara berolahraga secara rutin. Yang keempat adalah selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dengan kemauan dan tekad yang tinggi dan berserah penuh kepada Tuhan, puji Tuhan saya bisa menjadi seorang polisi. Sekarang saya ingin menjadi polisi yang berpengaruh positif dimanapun saya berada, untuk memancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. Sekarang tidak zaman lagi polisi yang berperilaku arogan. Polisi harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itulah cita-cita kami sebagai anggota polisi. Bapak Bambang, profesi guru. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian dalam kondisi sehat karena penyertaan Tuhan Yesus. Ya, saya Bambang Tumojo MPD. Saya adalah salah seorang guru di SMA di wilayah Kabupaten Blitar. Kalau kita lihat di sekeliling kita banyak orang-orang yang sukses. Ya, mereka ada yang menjadi guru, mereka ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi polisi, bahkan mereka ada yang menjadi pemimpin, baik itu pemimpin pusat maupun pemimpin daerah. Tentu keberhasilan mereka tidak lepas dari jasa seorang guru. Guru adalah profesi yang sangat mulia, yang bisa membantu keberhasilan mereka. Untuk itu kalau kalian nanti besar, kalian bisa ambil profesi ini sebagai seorang guru. Dan berikut adalah kegiatan yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru. Kalian bisa melihatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Dari yang saya Malaysia nih 4. Secara umum tadi kan ini ya, tapi yang nomor 8 ini lebih khusus bahwa PA sama B sama dengan A tambah BB. Nah, kejadian ini sering disebut dengan apa di situ? LKS. Ibu Fitria Yudawati, profesi banker. Shalom anak-anak hebat, perkenalkan nama saya Pipit Bunda Nathan dari kelas Filipus. Saya bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia sebagai Customer Service Officer. Tentu kalian atau orang tua kalian mempunyai tabungan di bank, bukan? Nah, salah satu tugas bank adalah menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mungkin dari kalian ada yang punya mimpi bekerja di bank atau profesi yang lain. Jangan khawatir, kalian pasti bisa asalkan kalian setia dalam setiap perkara yang Tuhan berikan kepada kalian. Contohnya, dengan rajin belajar, punya sifat jujur, dan bertanggung jawab. Tetapi terlebih dari semua itu, kalian harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, setia berdoa setiap hari, setia membaca firman Tuhan, dan membaca renungan firman Tuhan ya. Saya yakin Tuhan pasti berkenan dan kalian pasti dapat meraih mimpi kalian. Ibu Yeni, profesi dokter gigi. Shalom, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bunda Yeni. Bunda berprofesi di bidang kesehatan, yaitu sebagai dokter gigi. Bunda saat ini bekerja di Puskesmas Samunatan. Ada yang sudah tahu belum tempatnya? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum.
tanya, pagi ini siapa yang belum sikat gigi? Bunda harap semua sudah sikat gigi ya. Kita harus rajin menyikat gigi kalian supaya tetap bersih dan sehat. Bunda menjadi seorang dokter gigi saat ini karena sudah menjadi keinginan Bunda sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena keinginan Bunda ini, Bunda selalu belajar dan terus menggali ilmu setinggi-tingginya. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta hikmat akal budi dan kepada Tuhan untuk selalu memampukan kita di dalam segala hal yang kita lakukan sehari-hari. Berikut adalah kegiatan Bunda di Puskesmas. Silakan menyaksikan. Itu cuplikan tentang kegiatan Bunda di Puskesmas sebagai seorang dokter gigi. Ada yang punya cita-cita yang sama dengan Bunda? Pasti kalian bisa dan mampu asal kalian tekun belajar, rajin berdoa, dan selalu taat pada perintah-perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan buat masa depan kita semua. Terima kasih anak-anak sudah telah melihat dan mendengar cerita Bunda. Sukses selalu anak-anak, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan jikalau terpaksa keluar rumah, kita harus tetap memakai masker dan hand sanitizer. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Esti, profesi chef. Shalom, nama saya Esti. Saya adalah ibu rumah tangga. Karena hobi saya dalam hal masak-memasak dan membuat kue, akhirnya saya membuka usaha di bidang kuliner. Semua itu berawal ketika saya duduk di bangku SMP. Saya sudah mulai berjualan kue dan nasi bungkus. Waktu itu saya belum bikin sendiri loh, karena saya belum tertarik dengan hal perdaburan. Namun setelah menginjak di bangku SMA, saya sudah mulai tertarik dengan hal memasak, membuat kue. Dan pada saat kuliah pun saya masih tetap berjualan kue dengan menerima pesanan dari teman-teman saya di kampus. Saya masih ingat sekali waktu itu masih terbatas banget kue yang bisa saya buat. Hanya puding, brownies, lemper, dan beberapa kue yang lain. Sampai akhirnya hingga sekarang hobi tersebut berubah menjadi penghasilan. Itu semua karena kemurahan Tuhan tentunya. Jadi apapun hobi kalian, tekunilah dan yakinlah bahwa tidak ada yang mustahil untuk meraih kesuksesan. One
Ibu Neni, profesi penyanyi. Shalom adik-adik Laskar Kristus yang dikasihi Tuhan. Saya mamanya Rafa. Hari ini mamanya Rafa mau berangkat kerja. Loh, Tante berangkat kerja kok nggak pakai seragam? Iya, karena pekerjaan mamanya Rafa adalah wedding singer atau penyanyi. Jadi mamanya Rafa ini nyanyi di acara pernikahan, kemudian di acara gathering keluarga, di acara ulang tahunnya adik-adik, dan juga acara-acara yang ada musiknya. Nah, meskipun yang dinyanyikan bukan lagu-lagu rohani, tetapi setiap mau berangkat kerja dan juga mau menyanyikan sebuah lagu, mamanya Rafa selalu berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin apa yang keluar dari mulut lidah, apa yang diperbuat oleh kaki dan tangan, dan juga apa yang ada dalam pikiran. Nah, adik-adik bisa kan? Setiap mau berangkat bermain, bangun tidur, mau makan, mau belajar, semuanya harus melibatkan Tuhan Yesus. Dari hal yang sekecil apapun, harus selalu memohon penyertaan Tuhan Yesus. Bagaimana? Adik-adik bisa kan? Jangan lupa selalu bersungguh-sungguh dalam setiap mengerjakan hal-hal yang kecil sekalipun dan tetap setia melayani Tuhan Yesus. Bapak Imran, profesi fotografer. Shalom anak-anak dikasih Tuhan Yesus. Tetap semangat ya, meskipun harus sekolah secara online. Hari ini Papa Sarayu mau memperkenalkan sebuah pekerjaan, yaitu fotografer. Memotret dengan kamera ini. Tugasnya memotret acara pernikahan, acara keluarga, dan lain-lain. Agar acara tersebut bisa dikenang melalui gambar. Anak-anak juga bisa menjadi fotografer loh. Tapi harus tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkatnya lewat pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Bapak Robert Emmanuel, profesi trainer. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya adalah Robert Emmanuel Arisukisma. Pekerjaan saya saat ini, puji Tuhan, adalah sebagai personal coach bagi orang-orang yang ingin sekali dibantu menurunkan berat badan. Nah, sama seperti kalian semua, sejak kecil sampai hari ini saya selalu rajin ke gereja. Dulu ketika kecil saya rajin sekolah minggu. Karena apa? Karena semua itu adalah fondasi yang menentukan saat ini kita akan menjadi apa. Nah, pekerjaan kami setiap hari adalah kami mencontohkan kepada banyak orang bagaimana olahraga yang benar. Dan kami juga memberikan tips pola makan yang sehat kepada banyak konsumen kami. Semua itu kami kemas, kami edit, dan kami bagikan ke media sosial supaya bermanfaat bagi semua orang. Nah, buat adik-adik semuanya, buat kalian jangan lupa ya untuk selalu menjaga hidup sehat, berpola makan yang bagus, rajin berolahraga, dan kurangi makanan berlemak sehingga kalian semua bisa terhindar dari kenaikan berat badan. Ingat ya bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita rawat. Biarlah ucapan syukur kita dengan merawat tubuh kita bisa menjadikan pelayanan kita lebih maksimal dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Tony Hartanto, profesi pengusaha. Saya Tony Hartanto, saya adalah pemilik toko elektronik dan peternakan. Sama seperti kamu, saya belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu saat saya masih kecil. Saya membangun usaha saya dari nol tahun 2009, toko elektronik. Kecil-kecil dengan penghasilan pas-pasan. Tapi Tuhan memberi kita akal, pikiran, dan hikmat dalam segala mengerjakan segala sesuatu. Tidak mudah tentunya saat orang tidur nyenyak atau berselimut nyaman. Saya sudah bekerja jam 3 pagi. Saya mau tekun mengerjakannya apa yang Tuhan percayakan pada saya. Cukup fokus pada tujuanmu, lakukan dengan segenap hati, dan Tuhan akan melakukan apa yang jadi bagiannya. Ingat, jangan pernah mengukur kesuksesanmu dengan membandingkan diri dengan yang lain. Yesus lebih tahu sampai di mana kemampuanmu dalam menerima berkat-Nya. Sudah cukup? Belum. Kamu sudah diajarkan dan tahu apa yang harus kamu lakukan saat hidupmu sudah diberkati. Apa kamu mau setia melakukannya? Karena orang yang memberi tidak pernah kekurangan dalam hidupnya.
orang yang taat dalam menjalankan firman Tuhan akan dipelihara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ibu Krista, profesi bidan. Salam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Kristareta. Biasa orang memanggil dengan Bu Krista. Dulu saya melihat sosok bidan yang melayani dan penuh kasih, sehingga terlintas di benak saya bahwa saya kelak juga menjadi seorang bidan dengan ketekunan, perintah Tuhan, serta mengimaninya dengan penuh. Akhirnya sekarang saya bisa menjadi seorang bidan. Setiap melakukan pekerjaan, saya selalu mengandalkan Tuhan dan selalu melayani dengan penuh kasih supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa sih nama tugas bidan? Memeriksa kehamilan, menolong persalinan, imunisasi, posyandu balita, posyandu lansia, dan masih banyak lagi. Yuk anak-anak, mulai dari sekarang, ayo rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu taat di dalam Tuhan, maka hidupmu akan diberkati dan apa yang kamu inginkan atau cita-citakan bisa terjadi. Oh ya anak-anak, selama pandemi corona, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kalian bisa. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mari sekarang kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Juga para orang tua yang mendampingi anak-anak, mari bersama ikut berdoa syafaat bagi bangsa negara, bagi anak-anak kita semuanya. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anak-anak kami ya Tuhan, di mana hari ini mereka datang di hadirat-Mu. Kami akan bersama menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami semuanya, untuk mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, pandai, diberkati pertumbuhan fisiknya, diberkati pertumbuhan imannya, menjadi anak yang tekun setia mengikuti ibadah online, menjadi anak yang tekun setia membaca firman Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan mereka Tuhan. Aku pertaruhkan siap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, diberkati masa depan mereka, apa yang mereka cita-citakan, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, kelak berguna menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi orang tua, bagi bangsa dan negara. Melalui anak-anak ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau juga berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Kami tolak segala sakit penyakit, kegagalan, kesialan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati orang tua mereka ya Tuhan. Mari menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan dalam pertumbuhan iman bagi anak-anak mereka. Tuhan juga memberkati segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Akan dengan segala berkat yang Allah limpahkan, boleh digunakan untuk mengabdi dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami pun juga terus berdoa untuk kondisi adanya wabah corona Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah turun atas kami semuanya, sehingga kalau Tuhan izinkan, biarlah corona ini akan cepat berakhir, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti yang sudah-sudah, di mana kami boleh leluasa, baik untuk studi, untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan akhirnya kami bersama mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan biarlah hari ini dengan otoritas dari surga, kami terima segala anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, berkat-Mu menyertai kami semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Mari anak-anakku bersama kita katakan amin.